Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamzah, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspita, nomor absen 8. Nama saya Izzati Nisa, absen 19. Perkenalkan, nama saya Nagisa Ada, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah, nomor absen 28. Produk, jasa, profesi, dan profesionalisme. 1. Identifikasi produk jasa. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menumpang kebutuhan yang terus berkembang. Era yang serba cepat dan praktis membutuhkan sarana dan layanan yang betul-betul menyentuh kepada kebutuhan baik bersifat primer, sekunder maupun tersier. Jasa, profesi, dan profesionalisme sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar keaktivitas kehidupan dapat digali dengan cara mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kondisi saat ini dengan berawal dari layanan dapat dijadikan jasa yang dapat mendatangkan profit. Berikut adalah sektor jasa profesi. Yang pertama, subsektor perkebunan. Yang selanjutnya, subsektor pertanian. Selanjutnya, subsektor perikanan. Selanjutnya, subsektor peternakan dan subsektor lainnya. Usaha pada jasa harus mempertimbangkan permintaan selera dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penghasilan produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen yang sangat tergantung pada keahlian dan keterampilan, penafsiran terhadap informasi, pemasaran produk, selera, dan pelayanan konsumen. Kunci dari keberhasilan dari usaha adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi tersebut. Usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan diharapkan pelanggan sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai harapan pelanggan sehingga didapatkan layanan yang tepat dan efektif dan efisien. Berikut adalah identifikasi pasar, segmentasi pelanggan, mendengarkan suara pelanggan per segmen, dan membuat produk jasa sesuai harapan pelanggan. Segmentasi pelanggan ditentukan atas dasar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Variabel usia pengguna produk jasa. 2. Jenjang pendidikan. 3. Jenis pekerjaan. 4. Frekuensi penggunaan produk jasa. 5. Area atau daerah tempat tinggal. 6. Jenis komunitas. 2. Sistem produksi usaha jasa. A. Ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Berikut adalah gambaran industri kreatif digital, yaitu meliputi sosial media, education, games, music, software, dan animation. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme.
Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan berupa kompetensi kerja. Kompetensi kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi personal, meliputi emotional stability, self-management, orientation toward work. 2. Kompetensi sosial, meliputi capability for communication and teamwork. 3. Kompetensi teknis, meliputi subject-related skill, knowledge, and abilities. 4. Kompetensi metodologi, meliputi analisis, planning, abstract thinking, implementation and control, information. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seseorang profesional meliputi antara lain yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini yang disebutkan adalah kita dapat berkontribusi secara produktif dan berhubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelaku. Untuk yang kedua, teamwork, yaitu kita dapat berkontribusi secara produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. Yang ketiga, problem solving. Di sini kita dapat berkontribusi produktif terhadap hasil guna. Yang keempat, inisiatif dan enterprise, yang artinya berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. 5. Self management, yaitu berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan kerja. Yang keenam, belajar berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. Untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan memiliki profesionalisme tinggi di antaranya yaitu profesi bidan. Nah, bidan ini sebagai profesi yang mendampingi seorang ibu menghadapi persalinan ataupun kelahiran dengan selamat. Untuk wawasan sosial yang luas yang didasari pada nilai-nilai positif terhadap perannya dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedua ada profesi aircraft engineer atau insinyur pesawat terbang. Berikut merupakan contoh dari aircraft engineer. Sektor perhubungan udara merupakan salah satu transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat terkait dengan faktor dan geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Untuk berkarir dalam dunia penerbangan setelah tamat dari sekolah menengah atas atau kejuruan, siswa dapat melanjutkan ke sekolah penerbangan yang diakui oleh pemerintah dengan bidang keahlian, di antaranya pilot, flight operation office avionics, airframe powerplant, logistik dan kargo, tiketing, dan jasa pelayanan penumpang pesawat. Kemudian yang ketiga ada arsitek. Arsitek termasuk profesi yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Seorang arsitek harus pandai menggambar desain bangunan, lengkap dengan ukuran yang presisi. Gedung-gedung yang menjulang dan kokoh memerlukan konstruksi bagus dan presisi. Kemudian ada polisi. Polisi merupakan profesi yang harus mengemban tanggung jawab yang besar. Pekerjaannya berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban negaranya. Polisi harus selalu berhadapan dengan orang-orang jahat, bahkan polisi selalu mempertaruhkan nyawa untuk melindungi warga negaranya. Polisi sudah pasti tersebar di berbagai penjuru tanah air, tujuannya untuk menjaga pemerataan kondusivitas di dalam negara. Polisi juga harus bersikap netral dalam menegakkan hukum kepada siapapun. Penegakan hukum tidak boleh bersikap tajam ke bawah, namun harus tumpul ke atas. Pertanyaan nomor 1. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh profesional meliputi sebagai berikut, kecuali A. Belajar, B. Teknologi, C. Pengetahuan, D. Teamwork, E. Self-management. Pertanyaan nomor 2. Industri kreatif digital terhadap hal-hal berikut ini, kecuali A. Musik, B. Sosmed, C. Games, D. Endorsement, E. Software. 3. Pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang disebut A. Industri mesin, B. Industri kreatif, C. Industri makanan, D. Industri mekanik, E. Industri jasa profesi dan profesionalisme. 4.
Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan berupa kompetensi kerja. Kompetensi kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi personal, B. Kompetensi metodologi, C. Kompetensi sosial media, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi teknis. Soal nomor 5. Pada profesi aircraft engineer overhaul yaitu pengecekan A. Setelah 250 jam terbang, B. Setelah 10 kali A cek, C. Setelah 10 kali B cek, D. Setelah 10 kali C cek, E. Setelah 10 kali. Soal nomor 6. Segmentasi pelanggan ditentukan atas dasar di antaranya kecuali A. Variabel usia pengguna, B. Jenis komoditas, C. Penggunaan produk jasa, D. Produk jasa jenjang, E. Pendidikan jenis pekerjaan frekuensi. Kemudian soal nomor 7. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional untuk berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja disebut A. Komunikasi, B. Problem solving, C. Self-management, D. Teamwork, E. Teknologi. Kemudian nomor 8. Di bawah ini adalah sektor jasa profesi, kecuali A. Subsektor pemangkasan, B. Subsektor pertanian, C. Subsektor perkebunan, D. Subsektor peternakan, dan E. Subsektor perikanan. Sembilan. Yang dimaksud jasa profesional independen untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan keandalan dan relevansi sebagai dasar untuk mengambil keputusan adalah A. Jasa relevansi, B. Jasa transportasi, C. Jasa administrasi, D. Jasa pengambilan, E. Jasa penjaminan. 10. Pertimbangan yang harus dimiliki bidang usaha dalam menganalisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa adalah A. Perubahan permintaan, B. Akibat perubahan, C. Persaingan, D. Pengaruh lingkungan sekitar, E. Perubahan konjungtur. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.